Kita rapat sama Menkes dan Mendagri, ada beberapa catatan yang tadi disampaikan dari Pak Menkes adalah percepatan vaksinasi. Dan Jawa Tengah untuk yang menjadi prioritas itu yang usia lansia atau di bawah 60 tahun itu sudah 1.051.299. Lalu yang usia 46 sampai 59 dan 636.623. Usia 31 sampai 45 701.845 dan usia 18 sampai 30 ini 450.158. Ini catatan yang bisa kita sampaikan untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, dan tadi langsung kita tindak lanjuti rapat kita pada hari ini agar dilakukan akselerasi, karena Pak Menteri menyampaikan mulai bulan Juni vaksin mulai banyak, nanti Juli Agustus kita akan gaspol sampai dengan Desember dengan satu harapan peningkatan kapasitas vaksinnya naik sampai 300%. Maka kita minta pada minggu ini teman-teman kita mau latihan pemanasan untuk menaikkan pada 100% posisinya. Dan tadi sudah ada laporan umpama di Batang mereka akan jemput bola dengan mencari para lansia-lansia yang ada. Kota-kota yang lain sudah siap dan sudah melaksanakan pola-pola yang ada yang ngundang, ada yang datang, ada yang daftar gitu. Dan masih ada beberapa kabupaten kota yang tadi menyampaikan kepada kami vaksinnya kurang Pak, antara yang sudah lapor Grobogan sama Pati. Nah ini yang nanti akan kita komunikasikan untuk konteks percepatan. Dan kita diingatkan karena model lebaran kita itu ada lebaran kupatan. Jadi lebaran kupatannya kan jatuh di hari Kamis. Maka kalau kita melihat liburan kemarin kita hitung 14 hari ke depan, kita masih hati-hati. Nanti plus lebaran kupatan 14 hari lagi. Maka penting bantuan dan kerjasama antar masyarakat, termasuk nanti dari kepolisian, dari TNI yang akan membantu. Ini beberapa catatan yang penting untuk kita tindak lanjuti, dan tadi kita sampaikan setelah rapat ini akan kita sampaikan kepada kabupaten kota. Satu, terkait percepatan vaksin, menyediakan tempat-tempat untuk antisipasi situasi dalam 14 hari setelah lebaran kemarin dan 14 hari setelah lebaran kupat ya. Apa antisipasinya? Menambah tempat isolasi baik di rumah sakit, di ICU maupun di isolasi terpusat, menyediakan SDM, obat-obatan, dan peralatan yang dibutuhkan. Sambil tentu saja kita mencari, karena angka kematian kita relatif menjadi perhatian, ya, untuk kita cari apa penyebabnya. Dari ahli sudah menyampaikan kepada kita bahwa ternyata jangan sampai yang sakit itu pada saat masuk rumah sakit sudah akut. Maka ini mesti kita cari mereka-mereka yang sakit. Nah, metodologinya akan dibantu oleh teman-teman ahli, dan nanti kita siapkan apakah minggu ini atau minggu depan akan kita ambil sampling untuk turun ke kabupaten kota yang mereka punya data angka kematian yang cukup tinggi dikarenakan COVID ini. Dan selebihnya kita akan mereview seluruh tempat wisata karena ini pasti belum selesai. Peringatan dari Pak Menteri Dalam Negeri adalah kemungkinan karena per hari ini tanggal 18 sudah tidak masuk kategori yang ditahan atau nggak boleh masuk, maka hanya ada pengetatan saja. Artinya apa? Artinya akan ada pola kemungkinan orang mudik setelah tanggal 17 ini. Maka minggu besok itu akan menjadi catatan kita. Hari Kamis besok akan menjadi catatan kita untuk lebaran kupatan itu, terus kemudian Sabtu Minggu kemungkinan akan ada arus di mana masyarakat bisa jadi akan mudik setelah pembatasan kemarin dilakukan. Nah ini saya minta partisipasi masyarakat untuk tetap tidak mudik gitu ya. Itu beberapa catatan penting yang akan kita lakukan. Oh ya, satu lagi yang soal review terhadap tempat-tempat pariwisata yang kemungkinan Sabtu Minggu besok juga masih akan rame ya. Itu sudah kita minta untuk dicek semuanya, tidak hanya wahana air tapi juga wahana-wahana permainan agar sisi keselamatannya terjaga. Itu saja hari ini. Ada yang mau ditanya? Capaian berapa persen Pak dari target 21 juta? Dari persentase ya, saya minta ini datanya ya Mas ya.
ini datanya kita juga cukup lengkap dari laporan harian yang ada di kita. Tahap pertama untuk target SDM kesehatan kita ada 164.917 ya. Terus kemudian untuk tahap pertama SDM kesehatan totalnya suntikan 176.308, suntikan kedua 164.331. Terus kemudian totalnya untuk suntikan 1 sudah 106,91%, suntikan kedua 99,64%. Untuk tahap kedua yang petugas publik dulu, dari target 2.214.634, suntikan 1 798.213, suntikan kedua 616.278. Sehingga cakupannya petugas publik 36,04%, suntikan kedua 27,83%. Untuk lansia ini targetnya cukup banyak, 3.129.042, suntikan pertama 620.343, suntikan kedua 435.301, sehingga suntikan 1 19,83%, suntikan kedua 13,91%. Jadi kalau kita melihat pada suntikan pertama untuk keseluruhan ya, keseluruhan itu berarti ada 28,95% dan suntikan kedua 22,07%. Nah, ini yang nanti mau kita lakukan percepatan. Tapi ya semua tergantung vaksinnya. Daerah yang masih rendah untuk pendampingan mana aja, Pak? Apa? Daerah yang masih rendah angka vaksinasinya. Daerah rendah angka vaksin, ada data angka vaksinnya nggak? Tak urut ya. Untuk Data persentase. ya. Kalau dosis 1 itu terendah Brebes 15,58%, Tegal Kabupaten ya 18,7%, Wonogiri 19,02%, Blora 19,29%. Tertinggi Kota Surakarta, ini vaksin dosis 1 ya, 116,03%. Itu yang di atas 100% cuman Kota Surakarta. Di bawahnya 90,13% Kota Magelang, terus di bawahnya 80,96% Kota Semarang, 70,66% Kota Tegal, 60,10% Kota Salatiga, ini saya hitung yang di atas 50%. Dosis kedua terendah masih juaranya Brebes 11,64% ya. Terus Wonogiri 14,58%, Tegal 14,84%, Grobogan 14,89%, Magelang 14,90%. Yang tinggi di atas 50%, Kota Tegal 56,13%. Terus kemudian mendili Pak orang tulisan ini. Kota ini kota apa ini? Ya, masih tulisannya rakyat. Itu ada 3 kota yang di atasnya, nanti dikirim aja. Itu ada lagi? Cukup? Soal tradisi nanti seperti apa? Ya kalau itu membuat kerumunan nggak boleh. Kalau kemudian dibatasi silakan diatur ya, sehingga teman-teman di level kabupaten, di level kecamatan, terus kemudian Babinsa, Babin, Kaptipmas silakan ngatur ya. Tapi kalau kemudian tidak bisa diatur ya harus tidak diizinkan. Ya. Kalau untuk terkait tingkat kunjungan wisata pasca Lebaran, Pak, mengalami kenaikan atau penurunan? Mas, wisata naik nggak Mas? Nah, ini. Ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, hanya di beberapa tempat mengalami lonjakan pada hari Minggu kemarin sebagai hari terakhir. Hari Minggu aja ya? Kemarin landai. Berapa persen, Pak? Ada kenaikan sekitar 15 dari hari biasanya, tapi kalau dibandingkan Lebaran tahun lalu jauh. Tapi kalau hari-hari biasanya ada kenaikan 15%. 15% Mbak Ming Didik. Karena kemarin banyak diketati ya. Dan beberapa kabupaten memang menutup lebih dulu kayak di Magelang dan sebagainya. Kemarin datanya data kasih ya ke teman-teman ya. Berapa yang ditutup, berapa yang ini. Apa? Setelah Lebaran ada lonjakan kasus tadi yang ada mana Pak Yuli, kabupaten kota yang naik tadi itu
Bentar, ada kok Mas. Ada sih di beberapa titik tadi yang naik ya Mas. Semarang, Semarang Kabupaten ada, Demak ada sih. Terus udah sih, Pati kalau nggak salah ya. Nah, Iya. bener Pati Mas, Pati lumayan. Pati naik, Kudus naik. Pati ini agak banyak ini perkembangannya karena datanya flat gitu. Gerobokan itu sudah agak nurun tapi kemarin sempat naik juga. Itu kabupaten yang naik-naik. Indikasinya banyak pemudik. Kalau dari mudik enggak Mas, lebih banyak kemarin beberapa kasus yang muncul itu klaster keluarga ya. Keluarga tertinggi sekarang Mas. Klaster keluarga. Gitu. Makasih teman-teman ya.